Di sini kami akan menjelaskan mengenai rangkaian motor 3 fase star delta dengan 3 kontaktor dan 1 TDR. Apa itu star delta? Seperti terlihat pada gambar di samping, rangkaian star delta ini sebenarnya adalah suatu rangkaian motor listrik yang terdiri dari 2 rangkaian motor, yaitu rangkaian star dan rangkaian delta. Rangkaian motor ini bekerja secara bergantian, yaitu rangkaian star terlebih dahulu, kemudian setelah beberapa saat berganti menjadi rangkaian delta. Selanjutnya, kami akan membahas tentang rangkaian daya star delta. Rangkaian daya ini menjelaskan tentang hubungan kontak utama dengan sambungan pada motor, seperti terlihat pada gambar di samping ini. Terlihat bahwa kontak utama kontaktor 1 dan kontak utama kontaktor 2 dihubungkan secara delta atau segitiga, sedangkan kontak utama kontaktor 1 dan kontak utama kontaktor 3 dihubungkan secara star atau bintang. Selanjutnya kami akan membahas cara kerja rangkaian motor star delta. Cara kerjanya adalah ketika tombol ditekan, tegangan dari MCB akan mengalir ke kumparan. Kumparan magnetik kontaktor atau K1 akan tersambung dengan terminal NO atau normally open pada K1, yang nantinya push button off juga akan mengalir sebagai pengunci. Setelahnya, timer juga akan mendapatkan arus listrik, tepatnya dari terminal kumparan K1. Selanjutnya, tegangan NC atau normally close yang berasal dari kumparan akan mengalir ke kumparan magnetik kontaktor atau K3. Kemudian, kontaktor K1 akan mengalirkan tegangan RST ke gulungan elektromotor. Selanjutnya, kontraktor K3 akan menyambungkan terminal untuk pertama kalinya. Ketika fase ini terjadi, jaringan bekerja dengan hubungan star. Setelah motor beroperasi pada tegangan rendah, timer akan melakukan penyesuaian agar arus pada rangkaian lebih stabil. Setelahnya, terminal NO akan terkoneksi dengan kumparan magnetik K2 dan K3 yang membuat tegangan RST akan bekerja pada gulungan elektromotor. Nah, sekarang rangkaian sedang berpindah dari star ke delta. Terakhir, ketika push button off ditekan, maka semua arus pada rangkaian akan terputus, elektromotor pun akan terhenti. Di sini kami akan menjelaskan perbedaan hubungan star dan delta. Hubungan star, berikut karakteristik dari rangkaian star. Pertama, penggunaannya sering di tipe rangkaian yang hanya menggunakan arus listrik sedikit. Kedua, hubungan star juga bisa digunakan untuk kontrol jarak jauh karena membutuhkan insulasi rendah. Ketiga, jumlah arus yang masuk dan keluar di koneksi star adalah sama. Keempat, sering digunakan untuk rangkaian listrik 1 fase maupun 3 fase. Yang kedua, hubungan delta. Sedangkan rangkaian delta memiliki karakteristik seperti 1. Digunakan di komponen elektronik yang membutuhkan daya awal yang tinggi. 2. Lebih sering digunakan untuk kontrol jarak dekat. 3. Jumlah arus masuk dan keluar tidak sama, yaitu per 3 kali arus input. Yang keempat, hanya digunakan di rangkaian star delta 3 fase. Jenis rangkaian star delta. Pertama, rangkaian star delta manual. Rangkaian ini memiliki 3 push button, yaitu push button on star, push button on delta, dan push button off. Perpindahan star awal di rangkaian ini manual, yaitu dengan menggunakan 3 push button tersebut. Berikut karakteristiknya. Yang pertama, tidak memiliki wiring yang kompleks. Yang kedua, tidak memerlukan timer sebagai komponen penyusun. Yang ketiga, motor akan terbakar ketika menekan tombol push button delta terlalu lama. Yang keempat, perpindahan dari star ke delta manual sesuai insting. 2. Rangkaian star delta otomatis. Jenis ini membutuhkan timer sebagai komponen penyusunnya agar bisa bekerja secara otomatis. Berikut karakteristik lainnya. 1. Memiliki sistem wiring yang rumit. 2.
Time memudahkan proses perpindahan dari star ke delta. 3. Dengan timer, waktu perpindahan bisa diatur sesuai kebutuhan. 4. Hanya memiliki 2 push button. Selanjutnya kami akan menjelaskan skema rangkaian listrik delta. Agar lebih memahami tentang rangkaian ini, disarankan untuk mengetahui tentang skema dari komponen rangkaian star delta. 1. MCB 3 fasa. MCB atau miniatur circuit breaker adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menyambung dan memutus arus listrik. Di rangkaian star, komponen ini berfungsi untuk mengendalikan arus listrik yang masuk ke jaringan. Jadi, jika terjadi masalah seperti hubungan arus pendek, lonjakan arus yang tiba-tiba dan masalah-masalah lainnya, MCB 3 fase akan beraksi dengan memutus arus secara otomatis. 2. Kontaktor. Kontaktor juga berfungsi untuk menyambung dan memutuskan arus listrik di rangkaian star delta motor 3 fasa. Namun arus yang dihasilkan oleh rangkaian ini adalah berasal dari lilitan kumparan yang menghasilkan medan magnet. Di rangkaian bintang ada 3 buah kontraktor yang digunakan, yaitu kontraktor utama. Kontraktor yang kedua digunakan saat rangkaian dalam sistem star. Kontraktor ketiga digunakan pada rangkaian saat jaringan berada dalam sistem delta. Yang ketiga, thermal overload relay. Di rangkaian star delta, thermal overload relay atau TOR berfungsi untuk mengamankan. Jadi, misal terjadi listrik overload alias kelebihan beban, TOR akan langsung mendeteksinya lalu memutuskannya secara otomatis. TOR mendeteksi masalah-masalah tersebut berdasarkan terminal atau panas. Yang keempat, RT18-32 sering disebut sebagai fuse atau sekering yang berguna ketika terjadi arus pendek di rangkaian bintang. Ketika itu terjadi, alat ini akan memutuskan listrik secara otomatis. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi ini yaitu rangkaian star adalah wiring diagram yang berbentuk seperti bintang, sedangkan delta memiliki bentuk seperti segitiga. Lalu rangkaian star delta adalah metode hubungan yang sering diaplikasikan untuk menghidupkan motor 3 fasa. Rangkaian ini sangat penting keberadaannya di rangkaian elektronik. Fungsinya yang bisa mengurangi lonjakan saat pertama kali listrik dihidupkan sangat bermanfaat. Bayangkan saja kita langsung terjadi lonjakan yang tinggi, tentu akan banyak masalah yang muncul. Fungsi utama dari rangkaian start delta adalah untuk mengurangi lonjakan arus ketika motor baru dinyalakan, atau bisa disebut sebagai arus starting. Jadi ketika motor baru dinyalakan, maka akan menggunakan rangkaian terlebih dahulu ketika kecepatan motor sudah mencapai 80%, maka rangkaian motor akan diganti menjadi rangkaian delta. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar mengurangi lonjakan arus pada saat motor baru dinyalakan. Selain itu, tujuan lainnya adalah agar torsi motor tidak berkurang. Dikarenakan salah satu kelebihan rangkaian start adalah torsi motor bisa sangat tinggi ketika baru dinyalakan. Terima kasih. Penutupnya adalah dengan menggunakan rangkaian ini, maka lonjakan awal saat motor pertama kali dihidupkan bisa dikurangi. Menariknya, skema ini tidak mengurangi torsi sama sekali, jadi tetap kuat meski menggunakan arus kecil. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap